Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita lagi bersama-sama membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini pembahasan kita adalah salah satu bank ya yang sudah melaporkan laporan keuangan triwulan 1 tahun 2024. Kode emitennya adalah BNGA atau Bank CIMB Niaga. Sebelum kita lanjut, seperti biasa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau edukasi, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual ya. Analisa kita ini ditujukan untuk mengetahui ya, untuk mencari apakah perusahaan ini pada saat kita bahas ini bisa untuk diinvestasi atau tidak. Kemudian juga analisa ini berdasarkan analisa fundamental, utamanya value investing, yang mendasarkan kepada data-data yang telah kita dapatkan dari laporan keuangan sehingga terbentuk dan kita olah menjadi sebuah deskripsi untuk sebuah simpulan ya. Baik, ini adalah Bank CIMB Niaga. Tentu saja bidang usahanya berarti dalam bidang perbankan ya, simpan pinjam, deposito, clearing dan lain-lain. Baik, kita akan cek saja datanya secara langsung saja ya. Data yang sudah kita dapatkan dari berbagai sumber itu disarikan menjadi data-data berikut ya. Pada saat kita bahas ini harga BNGA-nya itu di 1910 ya. Dari semua data ini yang kita highlight saja ya, bahwa perusahaan ini dari segi book value itu bertumbuh kembang, tetapi sudah mendekati kepada bertumbuh wajar karena hanya 6% ya. 6% berada di area bertumbuh kembang. Jadi sedikit saja kalau dia naik ke atas berarti nanti bertumbuh wajar ya, bertumbuh kembang tapi dalam area yang sudah dekat. Kemudian juga dari segi valuasi ini murah, tapi murahnya juga dekat-dekat ke valuasi wajar ya, jadi tipis-tipis lah sebenarnya ya. Namun dari segi dividen ini perusahaan termasuk yang memberikan dividen besar 6,5% ya. Dividen yieldnya termasuk besar 6,5%. Ini setara dengan Bank BRI, tapi dia lebih bagus dari segi valuasinya ya. Dari segi valuasi bagus, dividen ini sama ya. Jadi kemungkinan untuk berkembang lebih mungkin dekat-dekat saja ya, beda-beda tipis lah. Namun yang menjadi concern kita di sini hanya satu, yaitu pada bagian pengendali, bahwa pengendali ini bisa trading. Itu maksudnya bahwa jumlah saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia yang reguler bisa diperjualbelikan itu hampir semuanya ya, hampir semuanya bisa diperjualbelikan. Nah itu sedikit yang jadi concern kita, dan 95%-nya ini dipegang oleh asing ya. Jadi bank ini dikuasai oleh CIMB ya, CIMB ya. Meskipun seperti ini, sepertinya bahwa asing menguasai, tapi sepertinya begini, asing menguasai sebenarnya dia tidak memang semuanya berada di Bursa Efek, tapi tujuan mereka sebenarnya tidak untuk trading ya. Jadi tetapi kalau suatu saat ada mungkin investor yang mau membeli, bisa aja dijual ya. Cuma secara trading mereka tidak melakukannya kalau menurut saya. Tetapi perusahaan ini semua sahamnya ada di Bursa Efek ya. Jadi simpulan saya untuk perusahaan ini ya, layak invest, bagi kita layak untuk diinvestasikan. Tinggal kita cek saja lagi tentang GCG-nya, apakah perusahaan ini pernah bermasalah atau tidak. Kalau tidak berarti bagus
Kalau ada pernah bermasalah atau mungkin manajemennya masih orang-orang itu, berarti perlu kita concern untuk menghindari dulu. Namun kalau pertanyaannya bisakah turun harganya, karena di situ diskonnya hanya 27%, mungkin saja dia bisa turun ke bawah. Tapi rata-rata bank itu diskonnya malah tidak ada diskon ya. Rata-rata bank itu seperti consumer itu tidak ada diskon. Nah, untuk perusahaan ini ada diskon. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi ini bagus ya. Ada diskonnya termasuk bagus ya. Meskipun diskonnya tidak seperti tambang ya. Tapi untuk 27% di bidang bank itu sudah termasuk bagus, diskonnya besar ya. Baik, itu saja pembahasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.